Yago tahu bahwa ketika semuanya sampai pada titik ini, tirai akan berakhir. Tidak ada jejak Yali di ruangan itu. Jika ada, bawahannya harus menangkapnya langsung, atau berkelahi bersama. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada gerakan sedikit pun. Menutup matanya dengan putus asa, Yago menghela nafas lega dari hidungnya. Ada apa? Katakan. Bawahan itu memberikan sepasang cincin penyimpanan prem. Tuan rumah, ini yang kami temukan di kamar. Yago membuka matanya, mengambil cincin penyimpanan yang digunakan untuk melacak Yali kembali di tangannya, dan mengambil napas dalam-dalam. Di mana kamu menemukannya? Meja. Apakah ada yang tersisa? Tidak. Tinju Yago mengepal keras. Cincin penyimpanan ini diberikan kepada lelaki tua itu atas nama ucapan selamat pada hari dia bermaksud merebut kekuasaan kepala keluarga. Orang tua itu dulunya adalah Yago dan tuannya Yali. Bagi orang tua itu, Yago hanya tidak puas dengan mengapa dia hanya mendukung Yali dan bukan dirinya sendiri. Dia benar-benar menaruh semua kebaikan lain di dalam hatinya. Orang tua itu selalu membawa cincin penyimpanan ini bersamanya. Bahkan setelah dia merebut kekuatan keluarga, orang tua itu tidak membuangnya. Ini adalah kontak terakhir antara dia dan orang tua itu. Sekarang, bahkan koneksi itu hilang. Dalam keluarga, Yago tidak memiliki keluarga dan teman kecuali dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia akhirnya akan mengantar hari ini, dan dia telah membayangkannya ribuan kali dan menemukan ratusan alasan untuk dirinya sendiri. Mereka yang merencanakan hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Hanya yang lemah yang suka berpelukan untuk kehangatan. Yang kuat sebenarnya berdiri di tengah angin dingin. Sedikit di benaknya, dia mengingat kata-kata yang pernah mendukungnya. Pilar-pilar ini yang dia pikir paling kuat, tetapi pada saat ini, mereka seperti selembar kertas, langsung hancur. Tak berdaya, pahit, rasa campur aduk. Embusan angin lewat, dan aroma anggur menyeruak. Dikatakan bahwa aroma anggur yang menyegarkan yang seharusnya membuat orang melupakan kekhawatiran. Tetapi apa yang dibawanya ke Yago adalah ledakan kepahitan. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini, dan semua emosi terjalin di dalam hatinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Yago menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan memusatkan perhatiannya. Qin Yichan duduk di samping, memegang segelas anggur, mengagumi pertunjukan yang bagus ini, sama seperti dia sebelumnya mengagumi tampilan luar biasa di wajah lelaki tua itu. Orang-orang sangat rapuh, terutama ketika mereka tidak didukung oleh keyakinan. Dalam satu hari, melihat kepercayaan dua orang runtuh, melihat ekspresi yang indah, Qin Yichan menemukan sedikit kesenangan dalam kehidupan yang membosankan ini. Tapi hanya sedikit. Seorang bawahan datang ke Yago dan melapor dengan suara rendah. Saya bertanya, ada lebih dari 20 orang yang tinggal di sini sebelumnya. Meskipun mereka tersebar, tidak masalah untuk memblokir tempat itu. Mereka tidak melihat siapapun yang pergi. Saya juga baru saja bertanya. Orang ini adalah pemabuk tua yang sering mereka sebutkan, dan identitasnya dikonfirmasi. Aku memeriksa di dalam dan di luar halaman, dan tidak menemukan jejak. Mungkin kita membuat kesalahan kali ini. Yago harus menerima kenyataan ini dengan putus asa. Dia tidak menemukan jejak Yali. Biarkan Yago melarikan diri lagi. Kembalilah, karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tetapi wajahnya puas. Sama seperti orang mabuk biasa, duduk malas di toples anggur. Memegang gelas anggur di satu tangan dan dagu di tangan yang lain. Melihat pemandangan di depannya dengan tenang. Matanya tampak sedikit kosong. Seolah-olah dia sedang menatap sesuatu. Seolah-olah tidak ada yang terlihat. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Hanya gerakan abnormal inilah Yago tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Yichan. Kamu siapa? Qin Yichan mengabaikan godaannya dan menyesap perlahan dari gelas anggurnya. Dunia ini ramai. Dan itu semua untuk keuntungan. Dunia ini ramai. Dan semuanya untuk keuntungan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kata-kata yang cocok, jadi katakan saja ini. Jika tampaknya sedikit membingungkan, Yago lebih yakin dengan apa yang diketahui Qin Yichan. Momentumnya tiba-tiba meletus. Kekuatan ksatria dalam jangka menengah, ditempatkan di kota terapung, sudah menjadi kekuatan yang kuat. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang pecandu alkohol. Qin Yichan tidak panik sama sekali, hanya menatap Yago dengan tenang. Apakah kamu yakin ingin memulai? Yago yakin bahwa pemabuk tua itulah yang berpura-pura dilakukan oleh Qin Yichan. Di halaman ini hari ini, sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, bagaimana mungkin cincin penyimpanan ini, yang telah lama disimpan, tiba-tiba ditemukan dan dibuang di sini? Alkoholik ini pasti tahu sesuatu. Saya menyarankan Anda untuk jujur. Di depan saya, Anda tidak bisa mentolerir kebohongan yang Anda katakan. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berpura-pura. Saya sudah menanyakan tentang berita itu. Pada tahun-tahun awal, Anda mengenal lelaki tua itu, dan tidak dapat dihindari baginya untuk datang mencari perlindungan. Hanya kamu, seseorang yang tidak menginginkan kekuasaan, status, yang dapat membantu mereka pada saat ini.
Qin Yichen sedikit bersandar, matanya tertuju pada Yago, dan ekspresinya sangat tenang. Karena kamu sudah tahu, apalagi yang kamu tanyakan? Ledakan. Yago tiba-tiba meledak, tetapi dalam sekejap, tinjunya sudah berada di depan Qin Yichen. Embusan angin mendesing, dan gelombang udara menyapu alkohol di halaman, dan dedaunan di tanah terbang. Hanya saja ketika tinju Yago berjarak setengah telapak tangan dari Qin Yichen, dia tidak bisa lagi membuat 1 inci. Bahkan jika Yago telah menghabiskan semua kekuatannya, dia tidak bisa mendorong tinjunya ke depan lagi. Qin Yichen membuka matanya, dan penglihatan kabur itu langsung menjadi jelas. Seolah-olah dia bangun dari mabuk, mata Qin Yichen dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Kecepatannya cepat, tetapi kekuatannya beberapa poin lebih buruk. Evaluasi Qin Yichen yang tidak relevan membuat Yago benar-benar merasakan kesenjangan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Ketika dia melakukan kekerasan, dan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak menghancurkan pertahanan ini untuk waktu yang lama, dan itu sia-sia untuk mencoba lagi. Dia segera menutup tinjunya dan mundur beberapa langkah. Apa hubunganmu dengan kuil penguasa cahaya? Saya tidak ingat metode seperti itu di Lin Floating City. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Aku tahu mengapa kamu tidak melakukannya, karena kamu tidak berani. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Aku benar-benar tidak berani. Kamu bisa dibunuh oleh siapapun, tetapi kamu tidak bisa dibunuh olehku. Orang tua itu akan menyalahkanku ketika saatnya tiba. Aku tidak ingin kehilangan teman minum. Kata-kata tenang Qin Yichen seperti pisau, menusuk jantung Yago dengan ganas. Dia bisa terus menjaga hubungan baik dengan lelaki tua itu, bahkan jika itu hanya hubungan teman minum. Tapi dia tidak bisa. Hanya karena dia melakukan sesuatu yang salah pada lelaki tua itu, dia mengabaikan perasaan bertahun-tahun. Kembali kemudian, dia memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua itu, dan terlebih lagi, teman-teman akhir tahun yang diakui. Tinjunya mengepal lagi. Qin Yichen sepertinya mendengar setiap otot yang menegang di tubuh Yago.